Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini kita berada di pagi di hari Senin. Sebentar lagi weekly closing akan datang. Oke, dan seperti biasa, saya mau coba analisa pergerakan aset kripto mau seperti apa gitu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe channel Telegram saya dan subscribe channel YouTube ini ya buat ngedukung saya. Dan langsung aja kita ke analisanya. Sebelumnya kita ke ini dulu ya, ke beberapa berita. Di sini ada berita ini ada Jack Dorsey, CEO-nya Twitter and Squares, pendirinya Twitter, sorry, pendirinya Twitter dan CEO-nya Square. Intinya dia mau bilang mau em, apa namanya, mau bikin DeFi yang pakai Bitcoin. Pokoknya apa namanya, mau ini nih, building open developer platform, sole goal making it easy to create non-custodial, permissionless and decentralized financial services. Oke, kemarin pokoknya dia bilang ada kata-kata mau membawa Bitcoin ke DeFi seperti itu. Dan menurut saya ini berita yang cukup bagus, tapi sebenarnya belum terlalu wow banget karena di sini nggak ada apa namanya, nggak ada major breakthrough. Dia cuma bilang oh ya gitu, mau gitu udah, dan belum ada apa namanya, belum ada milestone yang tercapai, belum ada roadmap, belum ada segala macam, baru katanya seperti itu ya. Oke, terus kita lihat beberapa berita lainnya. Di sini eh, co-founder Ethereum mau sedikit cabut dari kripto gitu ya. Oke, lalu ada juga 1.000 mining rig dihancurkan oleh pemerintah Malaysia seperti itu. Terus apa lagi? Sekarang investor mulai lari ke komoditas seperti itu. Komoditas ini contohnya kopi. Dan ada yang lain juga sih sebenarnya, komoditas-komoditas lainnya. Terus ya sebenarnya gitu-gitu aja. Terus ini mulai juga ditanya Coinbase apa namanya? Dia di pasar saham seperti apa? Coinbase kan udah IPO ya. Karena sekarang kripto masih lagi nggak jelas gitu kan. Gitu. Oke. Lalu em, ya stimulus cek masih ada karena ada beberapa pendapat yang bilang bahwa 2020 kripto itu naik terus karena gara-gara COVID ada stimulus stimulus cek, lalu uangnya dipakai buat kripto. Sekarang masih ada, cuma modest aja gitu, cuman ya nggak wow banget gitu loh. Gitu. Oke, lalu apa lagi? Ada hukum baru nih di Paraguay. Nah ini sebenarnya bisa membuat hype yang kemarin nggak jadi. Kenapa? Karena kalau saya close ini ada lagi di sini kalau nggak salah. Mana tadi? Nah, Paraguay Crypto Law coba kita baca sedikit ya. Lalu ini El Salvador yang kemarin bikin katanya apa, Bitcoin udah jadi alat pembayarannya, tapi dia mau nge-isu stablecoinnya sendiri. Jadi sebenarnya nggak terlalu bagus stablecoin itu ya, ujung-ujungnya fiat-fiat juga sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Jadi ini bukan berita yang bagus untuk kripto gitu ya. Terus oke, SoftBank invest 75 juta dolar. Oke. Ini kayaknya ada kripto baru nih. Namanya Terra ya. Mungkin nanti saya pelajari dulu ya seperti apa. Ini saya bookmark dulu, nanti saya baca-baca dulu gitu ya. Oke, lalu di sini ya Paraguay League Crypto Law. eh oh ya, Binance juga ada apa namanya, ada masalah juga di beberapa negara Eropa. Binance udah dilarang, dan apa namanya, penjualan atau trading stok token udah nggak boleh di Binance. Mau nggak boleh seperti itu. Oke, terus udah gitu ya. Intinya kalau dari segi berita
ya netral-netral aja sih. Tapi yang saya nggak suka dari segi beritanya adalah ini tuh bullish enggak, bearish enggak, tapi malah bikin makin sepi gitu loh. Jadi kayak sepi banget. Biasanya kalau sepi-sepi gini kan peminat dari kripto mulai mulai hilang ya, orang-orang mulai meninggalkan gitu. Tapi ya udah kita coba lihat aja di chartnya seperti apa ya. Kita mulai dari Bitcoin as usual. Ini chartnya kayak gini. Kita mulainya dari ini deh, dari 1 minggu ya. Seperti apa yang terjadi di 1 minggu. Sebentar, ini gambar saya hilangin dulu. Ini 1 minggu, masih ada 1 jam lagi sebelum tutup. Sebenarnya ini sesuatu yang nggak bagus juga. Minggu kemarin sempat ada sedikit naik gitu, terus sekarang mulai turun, turun lagi. Dan sekarang ini merahnya merah gemuk gitu. Itu menurut saya bukan sesuatu yang bagus ya. Itu menandakan calon support yang mau ditembus gitu. Coba saya pakai indikator, saya pakai 50 EMA ya di 1 minggunya. Apa yang terjadi? Kita ganti. Nah, sudah tembus minggu ini. Bukan sesuatu yang bagus kalau menurut saya. Jadi Bitcoin bisa melihat, kita bisa melihat Bitcoin turun lebih jauh lagi. Kita bisa ekspektasikan seperti itu. Kemana? Nanti kita lihat. Sebenarnya mungkin sampai sini juga masih oke. Ini nih, ada wick di sini ya. Yang ini masih oke, masih bisa. Tapi overall, saya merasa ya kalau ini tembus memang tidak ada yang menahan yang berarti sampai ke 20.000 sampai ke ATH-nya Bitcoin waktu itu gitu. Waktu 2017. Ya mungkin ada sedikit perlawanan di 25, 24, tapi overall 20.000 itu udah sesuatu yang wow banget gitu loh. Udah yang paling kuat tuh di situ gitu. Kayak gitu. Lalu bentar saya balikin dulu gambar-gambar yang tadi ya. Oke. Lalu kita coba di satu harinya kayak gimana. Satu harinya pun. Jadi kemarin kalau teman-teman lihat channel saya bilang ini inside bar, lalu dia break, tapi kita pastikan harus tembus garis kuning ini, nggak jadi tembus. Dan masih ada 1 jam lagi. Saya khawatir juga nih kalau ini jadi merah, nanti ya udah tembus aja nih. Falling wedge yang saya gambar ini bisa tembus sampai sini gitu. Atau ya kalau misalkan, ya kalau kejadiannya hari ini, kalau kejadiannya besok, ini ya garis ini saya tarik lagi, tarik terus. Kejadiannya besok, dia bakal bisa ke 28.000. Makin lama dia turun, makin rendah dia nyentuh trendline ininya. Not a good thing, gitu. Kayak gitu. Jadi kita lihat dulu aja nanti deh weekly-nya atau daily-nya lah seperti apa. Sebenarnya kalau daily-nya masih hijau gitu ya, walaupun tipis, saya masih agak optimis lah. Oke, mungkin bisa naik dikit lagi lah sampai sampai sini lagi bisa ngetes lagi. Tapi kalau daily-nya sampai merah, apalagi merahnya gemuk, itu akan menjadi pertanda yang kurang baik gitu kalau buat saya. Oke. Terus kita lihat strukturnya di 4 jam tuh kayak gimana. Nah, ini kita punya tanduk. Ini ada tanduk. Ya, again, not a good sign gitu. Bukan bukan sebuah tanda yang bagus buat Bitcoin. Tapi ya sebenarnya kalau kita mau short pun agak agak tidak bijak. Kenapa? Karena ini ada di supportnya gitu. Belum jebol. Kalau udah jebol, oke baru kita kita coba short gitu. Tanda-tanda yang lain pun sekarang belum ada. Maksudnya belum ada apa namanya, belum ada tanda yang bakal turun banget atau tanda yang bakal naik banget, itu belum ada di Bitcoin ya. Seperti itu. Ya udah, kita tunggu aja dulu. Minimal kita tunggu sampai weekly close, lalu tambah 1-2 jam lagi, nanti seperti apa kita lihat lagi ya. Oke, gitu Bitcoin. Kita ke Ethereum ya. Ethereum pun sama. Oke, ini saya bilang ini pernah ada broken trend line. Ini resisten yang sebelumnya ternyata dia gagal ditembus di sini. Ini kan tadi ada candle ini nih, masalahnya evening star. Tapi saya biasanya bilangnya ini pin bar tapi kebalik gitu aja. Dia pas di resisten ini gagal nembus dan sekarang turunnya jauh banget. Turunnya jauh banget sampai sekarang lagi ada di support. Dan ini ada candle kayak gini lagi, not a good thing juga gitu ya. Not a good thing. Uh,
Coba tapi kalau kita lihat di kok 1 jam, 1 harinya, oh ini udah kayak gini udah tanda-tanda nggak bagus ini. 1 harinya kita coba, ini lebih buruk daripada Bitcoin ya. Dia nyentuh resisten tapi langsung ngebentuk kayak gini. So, saya pernah bilang Ethereum itu zona jaring pertama ada di 1.500. Jadi sangat mungkin juga dia ke sana karena ini ada di sini supportnya, atau ke bawah lagi ya 1.000 ke bawah gitu. Sangat-sangat memungkinkan gitu. Oke, berikutnya apa? XRP ya. XRP USDT. Habis XRP saya mau kasih tips yang mantap nih buat kripto nanti ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, XRP juga gagal membentuk bullishness ya di time frame 1 hari. 4 jam sama kayak Ethereum. Dan ini sudah mau di titik breakoutnya nih sebentar lagi nih. Tinggal dia breakoutnya ke atas atau ke bawah, kita lihat. Saya masih menunggu XRP zona 0,4 dan 0,2. Kenapa? Karena ya lihat ini adalah ada trend line yang cukup dihormati di sini. Mana tadi? Nah, 1, 2, 3, tes berikutnya ada di sekitar 0,4-an. Kalau kejadian hari ini ya 0,46, kejadian besok gitu terus ya. Intinya akan kejadian hingga ya misalkan kalau sampai di Agustus kejadiannya ya 0,42 situ. Baru nanti dari sini ini kan namanya membentuk lower low, pasti akan ada lower high-nya dong. Kita kalau beli dari situ aja beli spot, lalu kita tunggu sampai high-nya misalkan sampai sini aja, itu udah jadi berapa hampir hampir 30-40% gain. Itu pakai spot, nggak pakai leverage, udah enak gitu. Oke. Lalu saya mau coba share kemarin ada kripto yang lagi hot ya, AXS. Gimana caranya kita bisa untung di aset-aset yang sedang kenceng banget atau yang sedang break dari all time high-nya. Ini kayak gini. Oke. Saya hapus dulu semuanya ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini ada all time high-nya AXS di sekitar sini. 10, 11 lah ya, anggap 11. Nah, jadi kalau kripto ini begitu all time high-nya jebol, sebenarnya kita tinggal beli nggak usah mikir gitu aja. Kita tinggal beli nggak usah mikir dia akan naik terus cuan gitu. Jadi jangan yang udah naik terus malah di apa namanya malah di short ya kalau udah jebol all time high-nya. Nah, caranya gimana kalau misalkan udah naik dan kita pengen cari short gitu ya. Sebenarnya untuk cari short di all time high, di crypto yang udah lepas dari all time high, caranya mudah sebenarnya. Ini juga saya baru nemu juga gitu, baru baru sadar juga. Tunggu, saya ke 4 jam dulu ya, sorry. Cara pertama adalah kita bikin trend line. Ini simple kok, gitu. Lalu tunggu aja trend line-nya jebol. Udah deh kita short kayak gitu. Atau cara kedua, kita bisa lihat cara kedua yang simpel adalah tunggu dia menemukan supportnya. Maksudnya menemukan support itu apa? Gini, setiap kali dia naik, lalu turun, lalu naik lagi, itu ada support yang baru, ya kan? Jadi bisa bisa bilang ini adalah support yang baru, gitu. Dia naik, dia naik, lalu turun lagi, lalu naik lagi. Saya bisa bilang juga ini support yang baru ya nggak? Ini, oke? Atau dia naik, turun lagi, saya bisa bilang lagi ini adalah support yang baru daerah sini, gitu ya. Lalu dia naik, turun lagi, support yang baru lagi, kayak gitu ya. Gitu aja terus. Nah, lalu ada lagi, naik, turun lagi, ini adalah support yang baru. Atau bisa dibilang resisten saat dia itu bisa jadi support support juga ya. Atau maksudnya puncak yang tadinya dia apa namanya dia jadiin puncak kalau dia turun itu kita bisa jadiin support juga kayak gitu. Udah. Nah, caranya adalah ini juga nih. Naik, turun lagi. Ini adalah support di sini. Caranya gimana? Intinya adalah begitu support itu ada satu yang jebol, itu ada saat kita untuk short gitu. Ini support, jebol, retest, masuk. Atau itu lagi, retest, masuk. Ini support lagi kan, jebol, retest, masuk. Lagi, jebol, retest, masuk. Lagi, retest, retest, masuk.
Dan di sini belum ada lagi. Mungkin kita bisa lihat yang di sini, tapi overall ini masih menuju ke bawah sampai sini. Ini jebol, retest, masuk. Gitu caranya. Mungkin kita bisa coba di aset-aset yang lain juga, apa misalkan, kalau nggak salah kemarin CHR, tapi CHR nggak sampai ATH ya. Kita coba ya. Oke, kalau CHR sebenarnya saya lihatnya di sini. Oke, ya ini sih, ini nih. Sebentar, tapi saya lihat dulu ini ya di overall. Ini contohnya. Oke, ini bisa kita jadikan support sebenarnya. Kalau kita ke 4 jam ya, tunggu ya, ke 4 jam kita ke ATH-nya. Dan cara ini sebenarnya asal kita sabar, kita bisa profit yang gede banget untuk di crypto ya. Ini sangat-sangat, saya bisa bilang ini cara yang sangat mudah gitu. Nah ini support ya. Jadi ini dia naik dari sini, jadi support, dia mantul ya, jebol, masuk. Emang agak gonjang-ganjing dulu, tapi overall masuk dan dia turun. Retest lagi, bisa. Retest lagi, turun lagi. Itu jadi sebuah teknik yang lumayan enak sebenarnya. Retest lagi, turun lagi. Kayak gitu. Dan ini yang kemarin, kemarin belum eh, belum lama itu sebentar. Saya scroll-scroll lagi dulu. Oke. Ini ada support yang dia di reclaim ya, maksudnya dia breakout lalu ke atas, tapi ya akhirnya sekarang lagi ngetes lagi support yang jadi resisten itu. Nanti kita lihat apakah dia bisa turun lagi atau enggak. Kita coba contoh lain, saya ingat ada Tomo. 1 hari. Nah, atau kita bisa menggunakan trend line juga. Nih, contoh trend line. Ini namanya strateginya broken trend line ya. Trend line, udah jebol. Kalau udah jebol, ada beberapa cara sebenarnya. Mau langsung masuk, oke fine. Tapi biasanya kalau udah agak jauh, mending kita tunggu namanya retest. Begitu retestnya dapat, turun deh. Dan nanti ini zona zona kita bisa juga atau pakai yang support-support atau resisten tadi. Begitu support terbentuk, atau ini kan bisa jadi, nah ini support nih, support, udah. Atau yang ini jadi support juga, support gitu ya. Atau kita bisa bikin si resisten yang atau puncaknya itu menjadi sebagai support. Misalkan ini gitu. Ini, udah. Jadi bisa dilihat yang ini masuk. Dan sekarang kita bisa lihat nanti. Kita bisa cari setup yang bagus untuk short, bisa atau enggak, masuk atau enggak, kayak gitu. Nanti kita lihat aja. Nanti kalau misalkan masuk, masuk, ya kita bisa minimal dapat sampai 2, berapa nih? 2,2, target keduanya 1,7 gitu. Kayak gitu ya. Oke, sip. Jadi itu aja dari saya. Jadi udah ada 3 bahasan tentang kripto dan ada beberapa tips untuk masuk ya. Jadi kriptonya tadi saya bahas BTC, ETH, XRP, lalu ada 3 contoh lainnya, si sempat tadi namanya AXS, CHR, dan Tomo. Silahkan dimanfaatkan ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.